Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Hayun Arifah, biasa dipanggil Hayun, dan saat ini kita akan belajar bersama tentang Kotret Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Di rumah sakit terdapat 10 kode kedaruratan, yakni code red, code blue, code pink, code grey, code black, code brown, code orange, code green, code yellow, dan code purple. Saat ini kita akan belajar tentang code red. Apa itu code red? Code red merupakan kode emergensi yang menunjukkan adanya ancaman kebakaran di lingkungan rumah sakit, baik jenis api maupun asap, agar dapat segera mungkin melakukan prosedur evakuasi dan kobaran api tidak meluas. Tujuan dari Kotret sendiri yakni menyelamatkan pasien, keluarga pasien, pengunjung, SDM rumah sakit atau staf rumah sakit, dan lingkungan sekitar rumah sakit. Adapun tata laksana dari Kotret tersebut antara lain remove, rescue, atau selamatkan. Selamatkan setiap orang yang berada dalam area kebakaran sambil berteriak Kotret, Kotret, Kotret. Yang kedua yakni alert, alarm, atau sebarluaskan. Sebarluaskan dengan cara menelpon petugas keamanan, selanjutnya menghubungi petugas IPSRS atau instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit untuk segera mematikan aliran listrik. Berikutnya, confine, contain, atau sekat. Bila ruangan penuh api dan asap, segera untuk menutup pintu dan jendela agar api tidak menyebar dan menjalar ke ruangan lain. Selanjutnya, extinguish atau padamkan. Bila api masih memungkinkan untuk bisa dipadamkan atau bila api masih kecil, lakukan pemadaman dengan menggunakan apar. Yang terakhir yakni shutdown. Bila cukup aman, matikan semua sarana listrik, gas yang berkaitan dengan munculnya api, tapi tetap pertimbangkan dengan cermat bila pasien masih memerlukan, biasanya pada pasien di ruangan ICU. Teori segitiga api atau kebakaran merupakan teori di mana unsur-unsur yang saling berkaitan dapat menimbulkan kebakaran. Yang pertama yakni bahan bakar, baik padat, cair, maupun gas. Yang kedua yakni oksigen. Pembakaran dapat terjadi apabila kadar oksigen dalam udara minimal 16%. Dan yang ketiga, sumber panas. Sumber panas terdiri dari api terbuka, gesekan, benturan bunga api listrik, busur api listrik, maupun faktor alam. Apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran di rumah sakit? Ya, bisa dari alat medis yang digunakan, dapur rumah sakit, maupun penggunaan kabel dan soket yang bertumpuk yang tidak aman, serta merokok. Klasifikasi besaran kebakaran di lingkungan rumah sakit dibagi atas 3, siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Siaga 1, kebakaran masih mampu ditanggulangi oleh unit itu sendiri, misal di IGD. Siaga 2, kebakaran tidak mampu ditanggulangi dalam lingkup satuan kerja sendiri, misal IGD membutuhkan bantuan dari kamar bersalin. Untuk siaga 3, kebakaran tidak mampu ditanggulangi dalam lingkup rumah sakit, maka bisa membutuhkan tenaga dari Dinas Pemadam Kebakaran maupun rumah sakit lain. Sistem proteksi kebakaran aktif merupakan sistem pendeteksi kebakaran yang manual maupun otomatis berfungsi untuk memadamkan api secara langsung, sehingga efek kebakaran yang semakin meluas bisa dikendalikan. Jenis sistem proteksi kebakaran aktif antara lain detektor api dan panas, alarm kebakaran, apar, hidran, dan sprinkler. Berikutnya, sistem proteksi kebakaran pasif, yakni sarana proteksi kebakaran pasif berupa alat, sarana, metode, atau cara mengendalikan asap, panas, maupun gas berbahaya apabila terjadi kebakaran. Berikutnya, sistem kompartementasi atau pemisahan bangunan risiko kebakaran tinggi. Misal, gedung untuk ruang dapur atau gizi dibedakan dengan gedung untuk ICU. Lalu berikutnya terkait sarana evakuasi dan alat bantu evakuasi seperti jalur evakuasi dibuat khusus untuk memudahkan menuju ke tempat yang aman atau titik kumpul. Jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama, alat pemadam api tradisional. Kita bisa menggunakan handuk maupun selimut dengan catatan harus dibasahi dan dapat menutupi seluruh permukaan titik api. Berikutnya yakni apar, alat pemadam api ringan yang kita biasa temui di ruangan-ruangan. Lalu apap, apap ini fungsinya seperti apar tetapi memiliki troli untuk memudahkan imobilisasi. Berikutnya yakni hidran. Hidran sistem yang menggunakan air bertekanan tinggi untuk memadamkan api.
Bagian-bagian APAR sebagai berikut. Yang pertama yakni handle untuk memudahkan kita dalam membawa APAR. Berikutnya safety pin menunjukkan bahwasannya APAR masih tersegel dan layak untuk digunakan. Selanjutnya yakni pressure gauge atau tekanan menunjukkan bahwasannya tekanan pada APAR masih bagus. Lalu hose, selangnya, dan nozzle yang perlu kita pegang untuk dapat mengarahkan pada saat proses pemadaman api. Ya, tata cara penggunaan APAR yakni pertama, tarik kunci pengaman, arahkan ke dasar api, tekan gagang, dan sapukan dari sisi ke sisi. Adapun cara penggunaan hidran sebagai berikut. Yang pertama, buka kotak hidran dan ambil selang serta nozzle. Keluarkan selang dari kotak hidran, tarik ujung selang keluar dan pastikan pangkal selang sudah terpasang pada kran. Lalu pasang nozzle hidran dan putar untuk mengunci. Tarik sisi nozzle, pastikan sudah terpasang dengan baik dan tidak lepas saat ditarik. Selanjutnya, putar valve atau keran bertahap dari kecil hingga besar sesuai dengan arahan komando. Semprotkan ke titik api dan area terdekat titik api untuk melakukan pendinginan agar api tidak menyebar. Pengertian aktivasi kotret, yakni cara mengaktifkan sistem penanganan kebakaran di rumah sakit dari mekanisme komunikasi, penanganan bahayanya, penanganan keamanan, dan penanganan evakuasi seperti jalur evakuasi hingga menuju titik kumpul. Adapun alur kotret sebagai berikut. Saat mendengar suara letupan, ledakan maupun bau yang menyengat, segera cari tahu sumbernya. Saat melihat api menyala dan melihat kepulan asap, tetap tenang dan jangan panik, segera teriak kotret, 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 sehingga terdengar oleh rekan kerja maupun petugas di area tersebut. Lalu lapor ke kepala ruangan maupun penanggung jawab ruangan. Respon awal yang dapat kita lakukan yakni segera ambil APAR dan semprotkan ke titik api searah dengan arah angin. Berikutnya, kepala ruangan maupun penanggung jawab segera melaporkan ke security atas kondisi kotret yang terjadi di ruangan tersebut. Lalu security membawa APAR bergegas menuju ruangan tersebut untuk membantu pemadaman. Berikutnya, bila api berhasil dipadamkan, ketua tim security membuat kronologi berita untuk dilaporkan ke tim K3 maupun komite K3 rumah sakit. Dan terakhir, bila api membesar atau gagal padam, segera laksanakan respon lanjut. Respon lanjutnya yakni security yang mendatangi area kotret menghubungi bagian manajemen maupun direksi rumah sakit memberitahukan bahwasannya api membesar dan gagal dipadamkan. Berikutnya, nyalakan fire alarm untuk mengaktifkan advance kotret sehingga menginformasikan ke seluruh lingkungan rumah sakit sistem evakuasi telah diaktifkan. Dan selanjutnya, security menghubungi petugas IPSRS untuk memadamkan aliran listrik area terdampak dan mengalirkan air bertekanan ke hidran. Berikutnya, security menghubungi direktur untuk memberitahukan bahwasannya terjadi kotret dan sedang dalam proses pemadaman. Lalu security menghubungi kantor pemadam kebakaran terdekat seperti di kota maupun kabupaten terdekat untuk meminta bantuan. Dan kepala ruangan berkoordinasi dengan penanggung jawab helm kotret yang tersebar di setiap lantai rumah sakit. Biasanya di rumah sakit terdapat pembagian helm kotret, yakni yang pertama helm merah. Helm berwarna merah bertugas sebagai pengendalian pemadaman api, helm berwarna biru bertugas melakukan evakuasi pasien, helm kuning bertugas mengamankan peralatan-peralatan medis, dan helm putih bertugas mengamankan dokumen penting. Setelah melakukan prosedur evakuasi dan berada di titik kumpul, hendaknya pasien yang telah dievakuasi diidentifikasi apakah memerlukan tindak lanjut dan dirujuk ke rumah sakit lain. Berikutnya, penanggung jawab helm merah dan security berkoordinasi dengan pemadam kebakaran saat pemadaman api. Saat berada di titik kumpul, pantau kesehatan pasien yang telah dievakuasi dan bila memerlukan tindak lanjut dirujuk ke rumah sakit lain. Dan yang terakhir, security membuat kronologi berita acara untuk dilaporkan ke tim K3 rumah sakit maupun komite K3 rumah sakit serta direktur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada hari libur untuk keselamatan kerja. Maka safety dipilih, sukses diraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.